kita akan beralih ke pemateri berikutnya yang tentu juga tidak jauh-jauh obrolannya masih seputar adaptasi instrumen penelitian dalam BK. Beliau juga ini bahasanya kalau sama Pak Aan ini mungkin sudah bestie begitu ya, sahabat sejati antara Pak Nawan dan Pak Aan. Nah, Bapak Ibu barangkali, sahabat Sparkling barangkali sudah pernah, nanti materi akan kami sampaikan, sahabat Bu Mbak atau gimana ya manggilnya ya, Mbak Citra atau Bu Citra atau sahabat Citra mungkin begitu ya, nanti disampaikan di akhir. Pak Nawan ini seperti yang sudah tertera di layar sahabat Sparkling semuanya, beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris jurusan bimbingan dan konseling FIP UNES. Kemudian tadi juga sudah dikenalkan oleh Prof. DYP, beliau ini tergabung dalam divisi kajian asesmen dalam konseling dan inovasi psikoedukasi bersama dengan Pak Sigit juga. Jadi memang ini sebenarnya adalah kalau ngobrol tentang hajat besar adalah gawenya divisinya Pak Nawan and the Gang, begitu sahabat Sparkling. Nah, kalau saya ngomong-ngomong atau memikirkan tentang Pak Sunawan ini, yang terlintas dalam pikiran saya adalah berasa pulang kampung begitu. Karena ketemu dengan orang yang satu selera. Kebetulan sama-sama dari Malang, kami sama-sama Arema dan Aremanita sebelum hijrah ke sini. Jadi seleranya sama ya Pak Nawan ya, sukanya adalah yang gurih dan pedes begitu. Kemudian sahabat Sparkling, Pak Nawan ini adalah dosen yang paling dicari oleh mahasiswa. Jadi biasanya kalau misal di jurusan itu ada berjejer-jejer rapi mahasiswa yang sedang menunggu, ketika ditanya nunggu siapa, nah ini pasti jawabannya adalah serempak jawab Pak Nawan Bu, Pak Nawan Pak, seperti itu. Jadi memang mungkin Pak Nawan ini adalah daftar dosen paling dicari atau dosen favorit yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh mahasiswanya. Kemudian beliau ini juga seringkali menjadi penghuni terakhir di jurusan. Kalau Pak Nawan sama Pak Aan ini kayaknya memang sengaja ini ya, shift-shiftan begitu. Pak Aan shift pagi sampai sore, nanti siang sampai malam, tengah malam bahkan Pak Nawan ini masih pelayanan prima di jurusan tercinta begitu. Oke, itu selayang pandang tentang Pak Nawan. Mari kita beri tepukan yang gemuruh, beri aplaus virtual untuk pemateri kita yang kedua, yang tidak kalah luar biasanya, Pak Sunawan PhD. Assalamualaikum Pak Nawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di rumah ya ini Pak Nawan ya? Ya, di rumah Bu. Oke, ya, alhamdulillah Pak Nawan. Tadi kita sudah ngobrol, maksudnya Pak Aan sudah menyampaikan pengantar dan banyak hal terkait dengan apa dan bagaimana adaptasi instrumen yang ternyata menampar kami berkali-kali gitu Pak Nawan. Ya. Bahwa selama ini memang kami mungkin banyak tersesatnya begitu. Nah, ini nanti harapannya kami akan mendapatkan hal yang lebih lagi begitu dari Pak Nawan berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang bisa dilakukan ketika mau mengadaptasi sebuah instrumen. Kalau tadi kami sudah dikenalkan dengan konsep adopsi, adaptasi, dan perakitan oleh Pak Aan, juga sudah dijelaskan apa saja yang harus dilakukan tahapannya, kesalahan yang harus dihindari dan sebagainya. Maka mungkin nanti bersama dengan Pak Nawan ini ada beberapa pertanyaan ini Pak seputar apa saja sih faktor-faktor yang harus diperhatikan, kemudian juga kriteria untuk melakukan adaptasi itu seperti apa, syarat adaptasinya bagaimana, kemudian barangkali adakah norma-norma tertentu yang harus diikuti, barangkali mungkin lanjutannya kaitannya dengan kemungkinan bias budaya dan sebagainya, begitu Pak Aan. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada kami sebelum ada proses diskusi lebih lanjut nanti di sesi berikutnya. Monggo Pak Nawan. Oke Bu, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mula Warman, Prof. DYP, Pak Sigit, Bapak Ibu, teman-teman panitia Sparkling dan sahabat-sahabat Sparkling semuanya. Di kesempatan kali ini, yang jelas bahasan kita itu membatasi pada adaptasi instrumen penelitian, karena nanti ini akan berbeda sekali dengan adaptasi instrumen untuk tes standar.
nanti kriterianya lebih tinggi lagi karena adaptasinya nanti sampai pada penormaan. Nah, biasanya kalau untuk penelitian kita tidak sampai pada penormaan. Nah, tetapi meskipun tidak sampai penormaan, jadi Pak An tadi sudah disampaikan begitu panjangnya tahap itu untuk dilalui dan tenaga profesional menjadi sangat kunci sekali untuk mendapatkan adaptasi ini. Karena itu penerjemah menjadi kunci penting. Nah, selain beberapa kunci yang lainnya. Nah, nanti ya kita akan diskusi lanjutan dari apa yang sudah disampaikan Pak Aan, saya nanti akan melanjutkan. Dan kemudian beberapa hal juga mungkin sebagai penguat yang sudah disampaikan Pak Aan tadi. Jadi saya intinya melanjutkan, sehingga apa yang kita diskusikan di pagi hari ini ada hal menariknya. Baik, saya akan menyampaikan hal yang pertama adalah kenapa kita itu perlu adaptasi instrumen. Sekilas tadi Pak An sudah menyampaikan, saya akan mencoba mereview lagi juga dengan melihat dari apa yang disampaikan oleh Aceh, Galen dan kawan-kawan. Jadi kerugian kalau instrumen diadaptasi itu apa? Jadi yang pertama adalah sudah disampaikan Pak An, ekuivalensi budaya, kesetaraan budaya itu tidak mudah. Itu masalah yang paling tinggi dan masalah paling pelik dalam adaptasi instrumen. Karena itu sekali lagi meminimalisirnya adalah tenaga penerjemah yang profesional, dan sebenarnya perlu dilanjutkan adalah tidak berhenti di penerjemah, juga ada pihak yang memvalidasi dari sisi pemahaman mengenai sasaran dari instrumen tadi. Jadi itu juga perlu penting untuk dilakukan. Jadi itu dua hal untuk meminimalisir resiko dari ekuivalensi lintas budaya. Kemudian ada kemungkinan sejumlah butir, maksudnya bukan jumlah butirnya, tetapi sejumlah butir itu mengalami perubahan. Jadi misalnya karena cara ekspresi berbahasa itu berbeda antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia, maka kemudian sangat dimungkinkan isi dalam butir itu menjadi berbeda. Nah, dua hal ini menjadi masalah yang berkaitan dengan satu sebenarnya sudah disampaikan juga, yaitu berkaitan dengan lintas budaya. Yang kedua berkaitan dengan validitas sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya, tetapi keuntungannya apa? Maka ada beberapa hal yang bisa ditegaskan di kesempatan kali ini terkait dengan keuntungan dari melakukan adaptasi instrumen. Yang pertama adalah bahwa peneliti itu punya waktu, usaha, dan menguntungkan secara waktu, usaha, dan secara ekonomis atau biaya. Karena apa? Karena pengujian instrumen merupakan atau pengembangan instrumen merupakan proses yang sangat kompleks. Karena itu ketika kita berusaha untuk melakukan adaptasi, maka waktu usaha kita bisa manfaatkan untuk melakukan optimalisasi sisi lain dari penelitian kita. Misalnya apa? Menegaskan novelty dari penelitian. Kita punya waktu lebih untuk memanfaatkan itu. Mengomplekskan metodologi atau prosedur dari penelitian kita. Kemudian memilih penggunaan statistik yang lebih kompleks, misalnya, atau analisis data yang lebih kompleks, dan seterusnya. Nah, kita punya waktu untuk itu, untuk melakukan hal yang lebih menarik dari penelitian. Kenapa? Karena beban terkait dengan instrumen sudah berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peneliti tidak perlu mendalami isu psikometri dan pengembangan instrumen. Saya seringkali semacam bermetafora itu ya. Kalau seorang peneliti, seorang petani yang baik itu tidak harus bisa membuat cangkul sendiri, tidak harus bisa membuat mesin traktor sendiri, tidak harus bisa membuat pupuk sendiri. Karena itu sama juga seorang peneliti itu pun juga tidak harus sebenarnya mendalami psikometri pada tingkat yang sangat advance. Yang penting itu memahami isu-isu dalam validitas, reliabilitas dalam yang memang menopang metodologi, penguasaan metodologi, dan itu sebenarnya sudah cukup. Karena itu ketika memang peneliti tidak terlalu tertarik dengan isu-isu psikometri,
mereka tidak punya tanggung jawab yang lebih untuk itu. Mereka bisa memanfaatkan instrumen yang memang kredibel, sembari mereka lebih mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan bidang yang dia dalami atau yang di bidang menjadi kepakarannya. Kemudian yang berikutnya adalah memungkinkan dilakukan pembandingan hasil lintas budaya. Memang adaptasi instrumen itu memiliki kelemahan dua hal tadi, yaitu validitas, bukan kelemahan, ancaman terkait dengan validitas dan ekuivalensi budaya atau kesetaraan budaya. Tetapi di saat yang sama, dan ini adalah isu yang besar dalam penelitian kuantitatif, adalah kita bisa membandingkan hasil secara lintas budaya. Karena kita ingat bahwa dalam penelitian kuantitatif, prinsipnya adalah sains itu universal. Karena itu, membandingkan hasil antar budaya itu menjadi sangat menarik ketika misalnya tadi disampaikan instrumen efikasi, ada enggak pola-pola yang berbeda antar efikasi antar budaya. Nah, termasuk juga apa yang menjadi antecedent efikasi, apa yang menjadi konsekuen efikasi, itu ada enggak yang membedakan. Nah, yang seperti itu bisa dibandingkan dengan apa itu namanya, metodologi kuantitatif melalui pemanfaatan instrumen yang diadaptasi. Kemudian yang keempat, tadi ini sudah dibahas Pak Aan berkaitan dengan publikasi. Jadi instrumen diadaptasi itu lebih dipercaya daripada instrumen buat baru, karena memang bagi reviewer apa itu namanya, instrumen itu dalam penelitian kuantitatif itu adalah hal yang paling mendasar, hal yang paling esensial dalam penelitian kuantitatif. Instrumen jelek, semua penelitian tidak ada yang bermakna kecuali hoax. Jadi ketika instrumen itu dibuat dengan misalnya penguasaan psikometrinya tadi kurang, penguasaan dasar teori sampai menerjemahkan dari teori menuju konstruk itu kurang, dan seterusnya, tetapi nekat untuk membuat instrumen baru, maka resikonya adalah instrumen baru itu tidak valid, dan apalagi pengujiannya tidak terlalu kompleks misalnya. Nah, kemudian akhirnya apa? Dengan seperti itu banyak reviewer terutama itu menjadi tidak percaya apa iya bahwa hasilnya itu memang menarik. Jangan-jangan hasil ini tidak lebih dari hoax karena instrumen yang disajikan dalam atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang tidak valid. Kalau instrumennya tidak valid, datanya tidak valid. Datanya tidak valid, hasil penelitian secanggih apapun teknik statistik yang digunakan untuk analisis itu juga tidak valid dan tidak layak dipercaya. Karena itu instrumen itu adalah hal yang esensial. Karena itu kemudian kenapa dalam penulisan artikel banyak apa itu namanya penggunaan instrumen adaptasi oleh banyak reviewer itu cenderung dipercaya daripada membuat instrumen baru. Nah, ini adalah alasan kenapa kita itu melakukan adaptasi perlu tidaknya. Nah, ini beberapa aktivitas dalam adaptasi instrumen yang saya coba tengok dari apa itu tulisannya Hegestad. Aktivitas dalam adaptasi instrumen, jadi yang pertama jelas yang banyak sekali dilakukan adalah yang paling banyak adalah menerjemahkan ke berbahasa yang berbeda. Ini dari sekian banyak jurnal yang direview, ini semacam meta-analisis sahabat Sparkling, 26,9% dari 956 itu menerjemahkan. Jadi menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa sasaran. Nah, aktivitas yang selain itu, yang kedua adalah memperpendek skala. Jadi kalau teman-teman sering menemukan shortened version atau versi yang lebih pendek, nah ini banyak yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah mengkombinasikan 2 atau lebih skala. Ini cenderung tidak terlalu banyak. Dan menghapus butir atau menambah butir, ini aktivitas yang memang sangat tidak dianjurkan. Karena itu dalam studi biasanya tidak terlalu banyak. Ini mungkin sama reviewernya mungkin ada permisif tertentu, nanti kita bahas nanti. Ini ada permisif tertentu terkait dengan alasan teori atau metodologi, mungkin. Tetapi ini betul-betul memerlukan alasan yang cukup kuat, sehingga mungkin tidak banyak orang melakukan ini, makanya sangat wajar ketika Pak An tadi menyampaikan hindari untuk menambah dan menambah atau mengurangi butir, termasuk mengubah maknanya.
Kemudian penerjemahan itu paling banyak. Kemudian beberapa yang dilakukan adalah penggantian konteks, misalnya dari general efikasi, apa itu efikasi yang umum, dikontekkan di matematika, dikontekkan pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran PPKN, dan seterusnya, misalnya seperti itu. Ini banyak yang melakukan, masih lumayan, jadi ada 10%, dan itu diizinkan. Kemudian mengubah referen, misalnya awalnya itu kata referen untuk penyebutan subjeknya, misalnya saya, atau diganti dengan siswa, nah itu dimungkinkan, itu Mas Ihan. Nah itu tentunya dengan alasan dan penjelasan yang perlu disampaikan secara terbuka di dalam naskah artikel atau dalam laporan penelitian, sehingga pembaca maupun reviewer bisa menilai. Kemudian mengubah time frame. Ini biasanya kalau untuk penelitian-penelitian yang ada T1, T2 longitudinal misalnya, longitudinal jadi ada T1, time 1, time 2, biasanya mereka perlu adaptasi time frame-nya. Nah, itu juga sangat dimungkinkan, yang penting kira-kira ada penjelasannya. Kemudian respon skill jadi mengubah penskalaan. Awalnya 5 menjadi 7 atau 7 jadi 5 atau apa. Sebenarnya masih diizinkan sepanjang kita bisa menjelaskan alasannya. Kemudian skalaan dari pengukuran, jadi ini hanya beberapa hal, jadi pengadministrasian yang menjadi agak berbeda, itu menyesuaikan biasanya karena alasan menyesuaikan metodologi atau prosedur penelitiannya. Ini masih dimungkinkan, yang penting itu adalah yang penting adalah penjelasannya. Nah, ini adalah yang oleh penulis tadi, itu ditekankan, ini penulis saya tidak menunjukkan referensinya karena posisinya tidak pas, space-nya tidak pas ya, tapi ada di rujukannya. Jadi ambiguous adaptasi ini yang dimaksud adalah melakukan adaptasi tapi penjelasannya tidak memadai. Penjelasan bagaimana proses break translasinya, bagaimana proses uji validitasnya, kemudian atau kalau dilakukan uji validitas tidak memadai, misalnya cuman korelasi bagian total, itu uji validitas konstruk yang terlalu simpel sebenarnya. Nah, jadi bagaimana pengujiannya, atau misalnya pengujiannya itu benar menggunakan reliabilitas betul, tetapi yang diuji bukan pada subset atau aspek atau faktornya, tetapi langsung total. Jadi misalnya butirnya ada 20 misalnya, langsung reliabilitasnya diuji ke 20, padahal dalam 20 butir itu ada misalnya 3 aspek. Nah, idealnya ya ada 3 skor alfa di situ. Nah, yang semacam itu dimaksudkan ambiguous adaptasi atau adaptasi yang tidak memberikan informasi clear, itu banyak ditemukan sebenarnya dalam, tapi kita tahu bahwa yang namanya artikel itu sangat ditentukan sekali oleh reviewer. Kadang-kadang mungkin reviewer tidak terlalu concern atau mungkin ada pemakluman dari sisi alasan yang lain. Nah, biasanya oleh penulis dalam kajian meta-analisis ini dinyatakan itu sebagai bentuk ambiguous itu ya. Tapi kita kalau melakukan adaptasi jangan sampai berada di posisi ambiguous adaptasi ini, karena itu penting untuk melakukan prosedurnya dengan tepat dan sekaligus melaporkannya secara terbuka. Ini adalah aktivitas-aktivitas dalam adaptasi instrumen dalam konteks penelitian. Nah, kemudian apa tuh yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih instrumen yang layak diadaptasi? Maka ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah dari sisi kualitas instrumen itu sendiri. Jadi Bapak Ibu atau sahabat-sahabat Sparkling, kalau kita mau mengadaptasi instrumen, jangan berhenti hanya membaca instrumen itu atau butir instrumen itu diperoleh dari penelitian yang lain. Carilah rujukan yang memang betul-betul publikasi itu untuk pengembangan instrumen gitu loh. Nah, nanti akan saya tunjukkan nanti contohnya, dan contoh dari instrumen yang berkualitas itu seperti apa. Jadi apa itu yang perlu diperhatikan terkait dengan kualitas instrumen? Yang pertama adalah proses pengembangan instrumen itu sendiri. Jadi mulai dari telaah teori, jadi bagaimana dari awalnya teori diterjemahkan dalam konstruk itu meyakinkan enggak? Ini bisa kita lihat biasanya dalam bab pendahuluan. Mereka
menyajikan ada teori apa, kemudian mereka mengkritik instrumen-instrumen yang telah ada itu kelemahannya di mana, tidak diukurnya apa, kemudian macam-macam, sehingga ini loh yang penting itu instrumen baru itu harusnya polanya seperti ini. Biasanya sampai seperti itu. Kemudian pengujian validitas. Validitasnya tidak hanya berhenti pada bukan hanya apa itu namanya korelasi butir total ya. Korelasi butir total tidak cukup kalau untuk pembuatan instrumen baru. Nah, tetapi tidak boleh juga exploratory factor analysis atau confirmatory factor analysis itu juga tidak boleh hanya berhenti di sini, tetapi dilakukan pengujian validitas divergen, validitas konvergennya, kemudian validitas kriteriumnya yang jelas itu ya. Nah, kemudian reliabilitas. Nah, reliabilitas ini tentunya tidak langsung mengarah pada semua butir, tetapi pada setiap konstruk yang muncul dari atau faktor yang muncul dari instrumen itu. Untuk bisa menengok isu ini, saya ingin mengajak sahabat Sparkling melihat beberapa contoh instrumen yang bagus ya. Dan ini adalah publikasi dari instrumen, salah satu contoh publikasi instrumen. Ini adalah karena psikologi pendidikan ini sangat familiar, AGQ, Achievement Goal Questionnaire. Jadi publikasi ini menghasilkan AGQ, Achievement Goal Questionnaire. Ini ditulis Elliot dan McGregor, meskipun sebenarnya ada instrumen yang lebih baru dari AGQ, tetapi ini yang lebih fenomenal, makanya saya mengangkat instrumen ini. Ini tahun 2001, coba bayangkan ini mulai dari ini biasanya permasalahan di awal, ini adalah mulai literaturnya, dia menjelaskan konsepnya, bagaimana kemudian ini diukur, semuanya menjelaskan ke situ. Dan kemudian, nah ini dijelaskan arah penelitian ini kemana. Nah ini tidak cukup hanya cuma satu studi dalam pengembangan instrumen itu, maka di situ ada beberapa macam studi nantinya. Jadi kita tengok untuk yang studi yang pertama. Jadi studi 1 itu untuk instrumen yang baru itu nanti diuji secara awal. Apa uji awalnya? Ini yang dilakukan adalah menggunakan analisis faktor yang eksploratory, ini ada di SPSS, dan reliabilitas. Ini studi yang pertama. Dia menunjukkan hasilnya. Nah ini adalah angka-angka loading faktornya sangat meyakinkan sekali. Jadi tidak ada yang kurang dari 0,6. Ini sangat meyakinkan sekali untuk loading faktornya. Nah, kemudian apakah dia cukup puas dengan ini? Nah, di jurnal kita banyak sekali pengembangan instrumen tapi berhenti sampai semacam studi 1 ini, padahal sebenarnya tidak cukup. Nah, kemudian berlanjut ke studi 2. Jadi mereplikasi studi 2, tetapi ujinya bukan hanya di eksploratory, karena eksploratory mencari pola butir yang bagus. Nah, di sini dicari ke konfirmatori, jadi dilihat strukturnya terkait dengan teori. Nah, ini tadi teman-teman yang saya sampaikan di tabel 1, reliabilitas itu tidak cukup hanya di seluruhan butir. Jadi instrumen yang disajikan di sini ada 12 butir. Nah, reliabilitasnya tidak boleh satu, setiap ini ada reliabilitasnya, dan ini adalah angkanya. Jadi ini adalah angka reliabilitasnya. Nah, kemudian kita lihat untuk hasil studi 2. Nah, ini untuk studi 2, nah, dia sudah mulai melibatkan dengan banyak instrumen yang lain, bukan hanya instrumen yang sedang dibuat saja. Maka hasilnya apa? Ini sementara adalah hasil CFA-nya, confirmatory factor analisisnya, di mana ini menggunakan first order atau R1, di sini ada 4-4-nya, kita lihat sama seperti di EFA tadi, loading faktornya di sini juga tidak ada yang kurang dari 0,7 bahkan. Ini sangat bagus sekali. Nah, tidak mudah untuk bisa membuat seperti ini. Kemudian ini pembandingkan modelnya. Jadi konstruk seperti ini tidak langsung dibuat 4 gini atau enggak, tapi dia dibuat dulu. Misalnya ini yang 4 ini hipotesisnya ini ya, yang hipotesiskan itu yang ini. Ini CFI-nya 9,9. Ini paling bagus. Coba kalau seandainya modelnya itu ini kan tadi ada 4. Kalau seandainya ini diuji menjadi 3 gimana?
Tuh, CFI-nya langsung jelek. Kemudian trikotomi model B juga turun. Modelnya cuma mastery performance, artinya cuma ada 2 konstruk, jadi 12 butir dibagi 2 konstruk, malah jelek, ada poin 68. Jadi approach avoidance juga jelek 6,3. Nah, karena itu kemudian ini adalah pola terbaik. Dan untuk membuktikan pola terbaik tidak sekali CFA, tetapi juga melakukan invarian dengan model alternatif. Nah, invarian model alternatif, di situ kemudian diketahui bahwa memang model terbagusnya adalah model ini. Nah, kemudian ini sungguh-sungguhnya peneliti untuk membuat instrumen ya. Nah, ini adalah sudah masuk pada semacam validitas kriterium atau divergen. Nah, jadi bagaimana ini bisa memprediksi perilaku yang lain, ini disebutkan. Kemudian masih melakukan studi 3, jadi ini untuk mengidentifikasi antecedent sama konsekuennya. Jadi bisa dilihat di tabel ini, maaf, belum di sini, yang ini. Nah, ini adalah rangkumannya. Antecedent-nya ini adalah semua, ini adalah variabel-variabel diukur, oh ini potensial menjadi antecedent-nya, ini menjadi prediktor konsekuennya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ini kriterium sahabat sparkling. Artinya bahwa achievement goal itu memprediksi perilaku-perilaku yang di sini dan dia dibangun oleh konstruk-konstruk yang ada di sini. Jadi kajiannya begitu komprehensifnya untuk menyusun suatu instrumen, dan butirnya ini kalau sudah dipublis dan butirnya dituliskan, berarti sebenarnya ini sudah full open access. Siapapun boleh memakai, mengirim email atau tidak. Kalau yang seperti ini tidak apa-apa, pamit atau tidak, karena ini memang sudah diizinkan. Biasanya kalau cuman memang etikanya akan bagus meskipun tidak dibalas, kita pamit, gitu ya. Ini contoh berkaitan dengan satu instrumen ya, berapa satu instrumen itu diperjuangkannya itu tidak instan gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi contoh yang lain yang juga bahkan untuk membuat instrumen itu diperlukan eksperimen untuk itu. Jadi supaya validitas kriteriumnya itu meyakinkan, ada eksperimen, cuman mungkin saya khawatir waktunya tidak cukup. Nanti kalau ada diskusi yang lain boleh nanti kita bahas. Jadi validitas sekali lagi tidak berhenti sampai di sini, gitu ya. Tidak berhenti di FA, CFA itu enggak. Reliabilitas pun juga diperhatikan betul. Ini yang saya maksudkan dengan sekali lagi kualitas instrumen penting untuk diperhatikan. Yang kedua adalah kepraktisannya. Jadi penting untuk dipertimbangkan adalah apakah praktis tidak instrumen itu. Jadi termasuk kepraktisan ini adalah jumlah butirnya. Tren pengembangan instrumen saat ini yang bagus itu adalah instrumennya itu butirnya sedikit, tetapi kualitas, validitas, dan reliabilitasnya unggul. Seperti tadi, AGQ itu 12 butir, dia punya 4 subkonstruk. Nah, bayangkan jadi satu subkonstruk itu diukur dengan diukur dengan 3 butir. Nah, kemudian jumlah faktornya itu memadai sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian kita, tidak kompleksitas instruksi pengerjaannya. Idealnya ya praktis itu ya, tidak terlalu kompleks. Yang berikutnya adalah waktu pengerjaan. Nah, waktu pengerjaan biasanya berkaitan dengan jumlah butir. Nah, kepraktisan ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam memilih instrumen. Nah, termasuk sebenarnya, tampaknya ini belum saya tuliskan atau kelewatan, itu adalah ini instrumen itu relevan enggak dengan landasan teori yang kita gunakan dalam penelitian kita, itu menjadi sangat penting. Selain alasan kepraktisan. Kemudian dia dipublikasi di mana? Ini menjadi sangat penting. Kalau tadi jurnal personality social psychology, itu jurnal publikasi APA. Jadi itu sudah jurnal yang sudah tidak butuh indeks itu. Pengindeknya yang butuh jurnal itu. Jadi sangat meyakinkan sekali. Kemudian
jumlah peneliti yang mengaplikasikan instrumen itu dan latar belakang penulis. Saya ingin mencoba menunjukkan ke teman-teman bagaimana instrumen tadi itu dipakai oleh banyak orang, enggak? Maaf ini. Nah, kalau maaf saya mungkin bisa bentar saya besarkan sedikit. Instrumen tadi itu sudah dirujuk 5.223. Maka instrumen-instrumen yang semacam ini bukan instrumen kaleng-kaleng ini ya, itu instrumen betulan ini ya. Kemudian contoh satunya, tapi saya tadi tidak sempat untuk mempresentasikan, ini adalah instrumen tentang cognitive load. Nah, itu sudah dirujuk 314 orang, dipublis tahun 2014. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk memilih instrumen. Jadi tempat publikasi, jumlah peneliti yang menggunakan, dan latar belakang penulis. Jadi kita perlu mengecek, makanya peneliti yang bagus itu sebenarnya adalah peneliti yang tahu frontier di bidangnya itu siapa. Sehingga ketika kita melihat ada instrumen, kita bisa mengecek penulisnya itu memang kredibel enggak untuk mengembangkan satu instrumen. Nah, kalau penulis utamanya itu tulisan tim, itu didampingi oleh orang-orang yang kredibel enggak? Nah, yang seperti itu menjadi pertimbangan sangat penting dalam memilih instrumen untuk dipublis. Ini beberapa isu yang penting untuk beberapa rekomendasi yang penting untuk dipertimbangkan saat kita melakukan adaptasi instrumen. Beberapa poinnya tadi sudah dibahas oleh Pak Aan. Saya ingin melanjutkan. Yang pertama adalah kalau aktivitas kita, adaptasi kita itu pada translate skala atau tadi disebut Pak Aan sebagai adopsi, maka itu cukup prosedur baik translasi terstandar yang kemudian dilakukan dengan pembandingan antara skala asli dan yang ditranslate. Jadi pembandingan itu apa? Kita melaporkan di instrumen awalnya bagaimana nilai CFA-nya misalnya, jadi faktor analisisnya atau faktor loading faktornya bagaimana, di kita loading faktornya gimana, punya kesetaraan tingkat loading faktor enggak? Nah, itu yang dimaksudkan dengan pembandingan skala asli dengan yang ditranslate. Jadi bukan kita mencari data lagi enggak, tapi kita menegaskan aja. Kemudian yang berikutnya adalah shorten scale, jadi memperpendek skala. Maka yang dilakukan atau rekomendasi aktivitasnya adalah butir skala yang asli dengan kita menelaah butir skala asli dengan berbagai bukti empiris. Jadi biasanya butir asli itu sudah banyak diaplikasikan dalam penelitian. Kita telaah di penelitian yang bermacam-macam itu bukti validitas reliabilitasnya seperti apa, kemudian kita lengkapi dengan review teori, kemudian kita kaji ulang validitas isinya. Kalau seandainya itu diperpendek, mengurangi tingkat validitasnya enggak? Nah, itu perlu dilakukan. Jadi dalam perpendek skala itu boleh, tetapi biasanya memperpendek skala diperlukan publikasi tersendiri. Jadi jangan memperpendek skala dalam publikasi bersamaan dengan apa yang ingin kita hasilkan. Itu biasanya tidak diizinkan. Lakukan uji validitas isi, valid konvergen, dan reliabilitas untuk setiap aspek atau faktornya. Ini yang penting untuk ditegaskan. Karena itu kalau sebenarnya memperpendek skala itu sudah satu naskah publikasi sendiri itu. Termasuk mengusulkan penambahan konstruk, itu juga publikasi tersendiri. Yang berikutnya adalah membuang butir setelah uji instrumen. Jadi ada butir yang gugur setelah uji instrumen. Ini sudah tegaskan Pak Aan, tidak dianjurkan membuang instrumen setelah pengumpulan data. Kenapa? Karena sekali lagi itu ada isu validitas di balik itu. Kalau memang itu terpaksa, nah, kita harus menegaskan alasannya. Kenapa butir tertentu itu dibuang. Tapi kalau alasannya adalah karena butir ini ternyata tidak valid, kita harus meyakinkan bahwa ketidakvalidan itu memang punya alasan yang diterima. Misalnya apa? Ketika butir tertentu itu dibuang, validitas yang lainnya itu juga bagus, tidak kalah bagusnya dengan ketika dibandingkan dengan instrumen aslinya. Nah, itu tuh perlu ditegaskan itu. Kemudian didasari alasan jurnal terdahulu, kemudian sehingga dengan alasan dari jurnal terdahulu dan sekali lagi alasan-alasan temuan kita ini nanti
harapannya kita minta izin untuk menggugurkan. Nah, kemudian dari alasan yang kita berikan inilah nanti penulis atau reviewer, apa itu namanya, penulis reviewer akan menilai. Jadi, sekali lagi, kalau itu terpaksa kita perlu menjelaskan dengan bukti jurnal terdahulu itu memang dimungkinkan kok mengurangi butir itu, misalnya gitu. Jadi lagi alasannya, apapun alasannya, apakah terkait metodologi atau yang lain, silakan disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah pencekalaan. Nah, jadi dari 0 sampai 5 misalnya menjadi 0 sampai 7 atau apa kayak gitu. Nah, itu boleh dilakukan. Yang penting adalah syaratnya transparan terhadap perubahan penskalaan itu. Jadi jangan diomongkan kita penskalaannya 5 karena ternyata saya salah ketik. Itu namanya harusnya itu 7. Ya udah tetap aja dilaporkan 7 biar enggak repot-repot. Itu enggak boleh. Jadi kita tetap harus transparan. Kemudian perlu rekomendasi dari penelitian terdahulu. Nah, jadi alasannya itu kalau bisa didasarkan zona-zona terdahulu yang juga menggunakan penskalaan yang berbeda. Itu nanti bisa kita rujuk. Kemudian yang berikutnya membuat perubahan kalimat kata butir. Ya, Bu. Mohon izin mengingatkan sampai pukul 11 nggih, mungkin bisa berapa diringkas. Ya, nggih, Bu. 4 menit lagi Pak Aan. Oke. Pak Aan sampean Pak Nawan. Duh, namanya sama-sama nih jadi selip lidah. Matur nuwun Pak Nawan. Sama-sama, Ibu. Nah, berikutnya adalah hindari aktivitas ini. Ini juga tadi dikasih, jangan sampai mengubah kalimat butir atau isi butir. Karena memang idealnya juga tidak boleh. Apabila melakukan, maka beri penjelasannya. Jadi sehingga orang bisa memutuskan itu sebenarnya memang perubahan itu memang boleh atau tidak. Kemudian perubahan yang dibuat perlu disertai bukti validitas. Jadi sekali lagi hindarkan aktivitas ini karena kebanyakan orang kalau alasan kita tidak kuat untuk melakukan 2 poin yang ada di bawahnya, biasanya orang akan menolak itu ya. Kemudian membuat perubahan sebutan subjek jadi tentang referen ya. Jadi boleh melakukan perubahan subjek, misalnya awalnya saya menjadi siswa atau apa kayak gitu itu boleh. Nah, jadi pertimbangkan responden akan memberikan jawaban yang bermakna karena sasaran yang penting adalah dia melihat penyebutan subjek itu dia merasa involvement-nya semakin kuat dalam instrumen itu atau dalam butir itu. Nah, itu akan jauh lebih bermakna karena itu mengubah sebutan subjek sangat dimungkinkan. Dan kalau kita mengubah sebutan subjek, lampirkan butirnya. Jadi minimal contoh butir, kalau itu wajib untuk butir. Kemudian perubahan konteks juga boleh dilakukan. Jadi jelaskan perubahan konteks dilakukan, yaitu perubahannya di konteks apa saja. Kemudian lakukan uji CFA untuk menegaskan bahwa strukturnya itu masih inline atau selaras dengan versi aslinya. Kemudian jika tidak semua butir itu bisa lakukan perubahan konteks, ini tantangan. Biasanya resikonya akan memerlukan perubahan butir dan kalau seperti itu perlu pengujian validitas yang lebih banyak lagi. Makanya biasanya perubahan konteks itu ya disesuaikan dengan butir-butir yang memang bisa memungkinkan diubah konteksnya. Kalau enggak biasanya tidak diubah. Kemudian perubahan latar waktu ini untuk studi semacam T1 T2 tadi. Jelaskan perubahan waktu yang dijadikan untuk jadi sama seperti poin yang di perubahan konteks tadi, kita berikan penjelasan perubahannya seperti apa. Jadi kalau kita melakukan penelitian, misalnya eksperimen itu ya, pre-test, post-test, dan follow-up, itu nanti ada enggak perubahan konteks waktunya. Nah, kalau ada itu apa yang diubah? Nah seperti itu. Atau penelitian longitudinal, itu juga T1, T2, kalau ada perubahannya silakan disampaikan. Jadi biasanya untuk studi uji semacam multi-level modeling gitu ya. Kemudian melakukan CFA untuk membandingkan jumlah faktor dan faktor loading antar versi asli dengan perubahan. Jadi balik lagi melakukan analisis faktor, apakah perubahan latar waktu ini mempengaruhi enggak kualitas struktur dari instrumen. Kemudian yang berikutnya adalah uji korelasi tes retest. Jadi waktu instrumen dipakai di T1, time 1 dengan time 2 itu berpengaruh enggak terhadap validitasnya. Itu bisa kita lakukan korelasi semacam product moment antara T1 T2.
kalau ada korelasi antara T1 T2 biasanya kita bisa memahami bahwa pengubahan latar waktu masih tetap terjaga validitasnya. Kemudian menambahkan butir atau mengkombinasikan butir. Ini yang tidak diharapkan. Jadi mengkombinasikan butir tidak diharapkan. Jadi mengkombinasikan butir itu apa? Misalnya skala kebahagiaan misalnya. Kita mengkombinasikan ada skala well-being, skala kebahagiaan, dijadikan satu misalnya begitu. Itu tidak boleh. Sangat tidak diharapkan. Termasuk juga menambahkan butir. Misalnya AGQ tadi ada 12 butir, kita tambahkan masing-masing instrumen, masa cuma 3 butir apa iya bagus, daripada nanti ada butir gugur tambah aja lah 3 semuanya, sehingga ada 2 kali lipat jumlahnya. Itu tidak boleh. Karena yang 12 tadi sudah teruji validitasnya. Kemudian jadi penambahan butir atau pengkombinasian butir itu sebenarnya sama seperti pembuatan skala baru, maka dituntut pembuatan instrumen yang baru. Nah, seharusnya didiskusikan kenapa dilakukan penambahan butir. Kalau ini memang terpaksa dilakukan, jadi perlu penjelasan tentang alasannya. Minimal lakukan CFA terhadap butir baru. Kemudian, nah idealnya ini yang biasanya diminta kalau ada butir baru lengkap sama seperti buat instrumen baru. Jadi ada validitas isi, konvergen, diskriminan, dan kemudian kriterium. Nah ini proses yang lumayan ribet seperti kita lihat dari AGQ tadi. Kemudian mengadaptasi subset scale. Apakah boleh mengadaptasi, misalnya gini, di instrumen misalnya miliknya background, skala apa itu namanya, instrumen untuk mengukur emosi akademik miliknya background. Di sana ada banyak jenis emosi. Misalnya ada kecemasan, ada enjoyment, ada boredom, dan seterusnya. Apakah boleh hanya menggunakan, saya ingin mengukur kecemasannya saja atau anxiety-nya saja? Itu boleh, karena itu tidak, pengambilan subset itu tidak berdampak pada validitas skalanya itu sendiri. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, Bu Rindi. Mudah-mudahan tidak lebih waktunya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun, Pak Nawan. Bapak Ibu monggo kita beri tepukan yang gemuruh kalau katanya orang Melayu. Aplaus virtual untuk Pak Nawan yang sudah memaparkan materi, selain melanjutkan tapi juga melengkapi tips-tips renyah gitu ya, tips renyah dan ramah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aan sebelumnya. Oke. Ini tadi tuh saya masih baru mau batin Pak. Ini bentar lagi kalau Pak Nawan masih lama mau saya semprit lagi. Ternyata pas slide terakhir adalah referensi begitu. Oke, matur nuwun sekali lagi untuk Pak Nawan atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Tadi juga sepertinya beberapa pertanyaan sudah terjawab dari yang kemarin dihimpun oleh panitia mengenai seperti apa sih ya, maaf. Ini tadi baru saja tiba-tiba wafat laptopnya, terkendala. Oke, cek suara saya bisa terdengar? Halo, sahabat Sparkling semuanya? Bisa. Oh, bisa. Barusan ngehang, tiba-tiba layarnya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Baik, mungkin sudah kode-kode juga gitu ya. Aduh, jangan ngomong terus, yuk sekarang waktunya diskusi, mungkin begitu. Nah, sahabat Sparking sekalian, ini tadi Pak Nawan sudah semakin mempersempit atau menspesifikan lagi gitu ya, betapa yang namanya mengadaptasi instrumen itu adalah langkah yang perlu sangat hati-hati begitu, karena tadi salah satunya saja, misalnya ngobrolin tentang pertimbangannya adalah kualitas gitu. Di sana tadi kualitas itu harus ngelihat konstruk teorinya, validitasnya, kemudian juga reliabilitasnya. Lah ngomongin yang validitas dan reliabilitas saja, itu mungkin butuh ber-SKS ya Pak Nawan ya. Tadi sampai ngelihat bahkan ketika ada satu butir item yang mungkin dikurangi atau ditambahkan nanti juga akan berpengaruh dan sebagainya. Nah, maka mari kita diskusikan lebih lanjut, barangkali di antara sahabat Sparkling, tadi ada hal-hal yang masih perlu untuk dibicarakan langsung dengan Pak Nawan ataupun Pak Aan.